Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang zakat. Zakat itu secara bahasa artinya adalah sesuatu yang berkembang, ya, sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah syariat, yang dikatakan dengan zakat itu adalah sesuatu yang berkembang yang diambilkan dari sesuatu yang tertentu dan untuk orang-orang tertentu pula, sebagaimana telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-60 itu. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu apa hukum zakat itu? Ulama telah sepakat bahwa hukum zakat itu adalah wajib, sama dengan solat. Sehingga di dalam Al-Quran cukup banyak ayat Allah menggandingkan antara solat dengan zakat. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Allah menyandingkan antara ayat salat dengan ayat zakat. Tentu saja orang yang berzakat itu adalah orang yang salat. Maka kita sering diberikan pertanyaan oleh kaum muslimin, bagaimana orang yang mengeluarkan zakat itu tapi dia tidak solat? Ya, bagaimana hukumnya? Kalau zakat ini sesuai syarat dan rukunnya, insya Allah akan diterima. Lalu kalau dia tidak solat, berarti dia termasuk orang yang fasik, maka dia diancam berdosa besar. Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu apa syarat zakat itu? Yang pertama adalah cukup nisabnya. Yang kedua, cukup haulnya. Ketika kita mengeluarkan zakat mal, zakat harta, maka kita harus memenuhi syarat ini terlebih dahulu. Cukup nisab, cukup haul. Berapa nisabnya? Biasanya Nabi SAW memberikan nisab itu, yaitu ukurannya adalah emas dan perak. Ya, berapa itu nisab emas itu? Sekitar 85 gram emas. Ya, di 85 gram emas. Kalau kita mempunyai uang, atau emas selama setahun sebanyak di 85 gram emas, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau kita lihat ukuran harga emas sekarang itu sudah di atas 2 juta. 2.292.000. Taruhlah kita ambil 2 juta saja. Yang satu emas itu lebih kurang 2,5 gram. Lalu dikalikan 85, maka lebih kurang dapatnya sekitar 34 emas. Berarti 34 emas dikali 2, berarti lebih kurang sekitar 68 juta. Kalau kita mempunyai uang senilai 68 juta dalam setahun, maka wajiblah zakatnya 2,5%. Kalau kita tidak mau mengeluarkannya, maka kita akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallazina zahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunahu fi sabilillah, lalu dia tidak mau mengeluarkan zakatnya
fabashhirum bi'azabin alim, maka beri kabar gembiralah, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, yauma yuhma alaihim fi nari jahannam, pada hari dipanaskan ya emas dan perak itu di dalam api neraka jahanam. Fatu'uha jibahuhum, lalu disetrikakan ke keningnya, ya, lalu ke lambungnya, wa zuhurum, lalu ke punggungnya. Haza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta emas dan perak yang kalian simpan-simpan. Fazuku bima kuntum taknizun, maka sekarang rasakanlah akibat dari apa yang kalian simpan-simpan. Jadi kalau kita tidak mau mengeluarkan zakat padahal sudah cukup nisabnya, sudah cukup haulnya, maka kita akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ancaman Allah? Akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Apa bentuknya? Yakni emas dan perak yang kita kumpul-kumpulkan itu nanti akan ya dijadikan oleh Allah sebagai setrikaan, ya, yang disetrikakan ke kening manusia, lalu ke lambungnya, juga ke punggungnya bagi orang-orang atau manusia yang tidak mau mengeluarkan zakatnya padahal sudah cukup nisabnya, sudah cukup haulnya. Lalu kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada juga beberapa jamaah yang bertanya, ya, pertanyaannya seperti ini: kami mempunyai hutang, ya, lalu hutang kami itu sama dengan modal, apakah kami juga, ya, wajib mengeluarkan zakat dari hutang itu? Kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa orang yang berhutang itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah orang yang berhutang yang ia sanggup untuk melunasinya dan mudah untuk melunasinya. Kalau kita merujuk kepada pendapat ulama yang paling sahih, terutama dari kalangan sahabat, di antaranya pendapat dari Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, begitu juga Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berpendapat kalau seperti itu, ya, mudah dia untuk melunasi, maka kalau seandainya utang ia itu di atas nisab, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Namun pendapat yang kedua, ada orang yang berhutang ini dia sulit untuk melunasinya atau susah untuk melunasinya. Kalau ini yang terjadi, maka dia tidak ada kewajibannya untuk mengeluarkan zakat malnya. Nah, lalu ada lagi yang bertanya, bagaimana kalau situasi sekarang ini, Ustaz? Kita, ya, terkena dampak COVID-19, ya, apakah kami juga wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya sederhana saja. Ketika, ya, harta kita tadi memenuhi syarat wajib zakat, cukup syarat dan rukunnya, cukup nisabnya, cukup haulnya, maka itu juga wajib dia mengeluarkannya. Walaupun dalam kondisi, ya, COVID-19 sekarang ini. Intinya apa? Kalau dia memenuhi syarat, ya, maka wajiblah ia mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Cuman kadang-kadang kita perhatikan sebagian dari kaum muslimin ini ketika mengeluarkannya banyak ikut-ikutan. Kenapa kita katakan ikut-ikutan? Setiap kita itu berbeda jatuh temponya uang zakat yang kita keluarkan. Tapi karena melihat orang banyak, ya, orang mengeluarkan zakat setiap bulan Ramadan, maka ada juga orang lain ikut-ikutan. Ya, oh saya nanti pas bulan Ramadan sajalah mengeluarkan zakat mal saya, padahal jatuh temponya di bulan Muharram. Padahal jatuh temponya bisa jadi di bulan Rajab. Jadi setiap kita ini tidak sama. Ya, jangan karena melihat orang mengeluarkan di bulan Ramadan, lalu kita juga ikut-ikutan begitu. Nah, maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, tata cara ini juga harus kita perhatikan.
Atau kalau memang kita tahun dulu memang di bulan Ramadan mengeluarkannya, ya, nah, maka memang kewajibannya di bulan Ramadan tahun ini, ya, sesuaikanlah dengan tanggal jatuh temponya. Begitu yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Intinya sekali lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau cukup nisabnya, cukup haulnya, maka wajiblah dikeluarkan zakat tadi. Lalu bagaimana dengan zakat fitrah? Kalau zakat fitrah ini babnya khusus lagi, ya. Kenapa orang mengeluarkan zakat fitrah? Karena dia telah selesai melaksanakan ibadah puasa, ya. Jadi kaitan zakat fitrah dengan ibadah puasa, ya. Makanya salah satu hikmahnya kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan, ya, atau membersihkan pahala puasa kita. Mungkin ada di antara kita selama puasa Ramadan berkata-kata kotor, melakukan perbuatan yang lagho, ya, melakukan perbuatan yang jahil sehingga rusak puasanya. Mudah-mudahan dengan membayar zakat fitrah ini bisa disucikan nanti, ya nak, sehingga bersihlah, mendapatkan pahala dia setelah selesai dari bulan Ramadan ini. Lalu kemudian apa hukumnya zakat fitrah? Ya, zakat fitrah hukumnya ini kalau bagi orang yang mempunyai kemampuan maka wajib. Ya, bagaimana ukuran mampu itu? Kalau menurut pendapat mayoritas ulama, yang dikatakan mampu itu adalah ada makanannya untuk, ya, hari raya itu, ya, pokoknya untuk sehari semalam. Itu sudah dikatakan dia mampu. Ada makanannya untuk itu. Tapi kalau tidak, maka dia dikatakan kategori orang yang fakir dan miskin. Ya. Lalu kepada siapa diberikan, ya, zakat fitrah kita ini? Kalau menurut pendapat ulama yang paling sahih, yakni kepada fakir dan miskin. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal asnaf yang 8 tadi, innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal amilin, ya, wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa binis sabil wa fi sabilillah. Itu asnaf yang 8. Itu zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah hanya untuk fakir dan miskin. Itu menurut pendapat yang paling sahih. Jadi kalau kaum muslimin ingin memberikan zakat fitrah, berikanlah kepada fakir dan miskin. Lalu ada juga yang bertanya, ya, bolehkah membayarkan zakat fitrah? Ya, di awal ini jawabannya boleh. Ya, mungkin di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin ekonominya susah, apalagi sekarang dengan ujian, ya, virus corona ini, banyak di antara kaum muslimin yang kena dampaknya. Maka kita, ya, boleh memberikannya sejak dari awal. Tetapi waktu yang paling afdal itu, kalau kita rujuk kepada pendapat ulama yang paling kuat, adalah sebelum berangkat solat Idul Fitri. Ya, itu waktu yang paling afdal. Ya. Nah, apa hikmahnya itu? Ya, ketika solat Idul Fitri itu agak dilamakan pelaksanaannya, salah satunya adalah, ya, supaya orang yang belum sempat membayar zakat fitrah, dia masih sempat karena batas membayar zakat fitrah itu, kata Rasulullah, adalah yakni ketika orang belum selesai solat Idul Fitri. Ketika orang sudah selesai mengerjakan solat Idul Fitri, maka bukan dikatakan zakat fitrah lagi, tetapi itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Ya. Nah, oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara kita yang ingin mengeluarkan zakat fitrahnya sejak dari sekarang, boleh, silakan. Ya. Tetapi kalau dia ingin mengambil pendapat yang paling utama, boleh dia pas malam lebaran itu atau besoknya sebelum dia berangkat untuk mengerjakan solat Idul Fitri. Lalu kemudian ini yang sangat sering terjadi di masyarakat kita, bahkan tiap tahun
Sebetulnya ini tidak perlu dibesar-besarkan. Ya, kenapa? Karena perbedaan di kalangan ulama ini sudah sejak dari dulu. Tetapi tiap tahun persoalan ini selalu diangkat, selalu dipersoalkan. Apa itu? Mengeluarkan zakat fitrah itu wajib dengan makanan pokok. Kalau tidak dengan makanan pokok tidak sah. Siapa yang katakan tidak sah? Ya. Sementara ulama-ulama terdahulu mengatakan boleh. Ya. Jangan kita mengambil pendapat kita lalu pendapat orang lain kita salahkan. Ya. Kalau yang berpendapat makanan pokok itu Imam Asy-Syafi'i, silakan kalau kita mengambil pendapat beliau. Tetapi Abu Hanifah, beliau juga berpendapat boleh diganti dengan uang. Ya, dasarnya apa? Surat At-Taubah ayat 103 itu. Ya. Kan begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ambillah dari harta mereka itu, kata Allah. Ya. Khuz amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka itu. Bukankah uang ini juga termasuk harta? Ya. Begitu para ulama mengambil dasar hukumnya. Jadi kalau ulama terdahulu ada yang berpendapat boleh, ya silakan. Sebetulnya kita tidak boleh lagi untuk mempersoalkan. Ya, contohlah para ulama-ulama kita terdahulu. Mereka walaupun berbeda, tetapi mereka tidak bermusuhan. Berbeda dengan kita hari ini. Ya, kita berbeda sedikit saja, tetapi kita sudah bermusuhan. Ya. Imam Asy-Syafi'i berbeda dengan gurunya Imam Malik, ya, dia tidak bermusuhan. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal berbeda dengan gurunya Imam Syafi'i, ya, dia juga tidak bermusuhan. Malah mereka berangkul-rangkulan. Maka ini perlu kita contoh bersama, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah. Inilah tausiah kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.